Jam berapa tadi kah kamu tidak masuk? Ya, Pak. Kamu bolos? Hah? Bolos. Oke, jadi nanti kita akan diskusikan ini peta potensi anomali. Ini yang akan saya sajikan nanti di perkuliahan kita. Kemudian nantinya juga ini juga saya akan berikan juga berkaitan dengan gerak anomali. Bagaimana anomali itu bisa muncul dan seperti apa bentuknya. Secara umum ini dikategorikan menjadi dua bagian. Intinya nantilah kita akan melihat seperti apa sih anomali, potensi anomali. Kita akan mendiskusikan apa yang saya sudah sampaikan di materi sisipan. Itu materi sisipan. Sosiologi masa kini bagian kedua itu materi sisipan. Oke. Hari ini kita jadi salah satu bagian yang menjadi kunci utama untuk melihat sudah ada perubahan sosial, yaitu perilaku. Studi tentang perilaku itu menjadi kunci utama untuk kita perhatikan berkaitan dengan perubahan sosial atau modernitas atau kajian-kajian sehubungan dengan pertukaran sosial. Dan perilaku menjadi kunci utama untuk kita bisa pahami seperti apa sih atau benarkah perubahan sosial itu sudah terjadi, maka kita akan lihat perilaku itu. Dan di sesi ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan anomali dari perilaku ketika kita mengaitkan dengan revolusi industri. Paham sampai sini? Anomali ini apa? Givaldi. Berkaitan dengan anomali secara umum, kita dapat pahami, kita dapat berikan penjelasan, kita dapat mengerti sebagai sesuatu dari situasi dan kondisi yang sama sekali kita tidak duga-duga terjadi,
sama sekali tidak kita harapkan itu kemudian menjadi sesuatu yang real, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Artinya anomali di sisi lain bisa bicara soal penyimpangan dalam pengertian negatif dan bukan harus menyangkut penyimpangan. Dan munculnya anomali di dalam sosiologi, dia tidak mengenal situasi, entah situasinya itu normal ataupun tidak normal. Anomali perilaku bisa ada. Gevaldi, anomali apa? Kenapa deh nggak ada suara? Anomali ini kan sebuah masalah atau suatu masalah. Oh, dari mana? Iya sih, ada benarnya juga, tapi ada salahnya juga. Karena itu, saya menggarisbawahi kecenderungan anomali seperti anomali perilaku itu muncul pada sikon yang dinilai normal atau tidak normal. Kemudian dilihat sebagai potensi-potensi, atau singkat katanya setiap hal berpotensi memunculkan anomali perilaku. Salah. Tapi tidak selamanya anomali itu berkaitan dengan masalah dalam pengertian negatif. Anomali. Munculnya anomali tidak mengenal sikon normal atau tidak normal. Setiap sikon memungkinkan anomali itu muncul. Saya akan menampilkan peta potensi anomali. Ada beberapa bagian yang perlu diketahui bersama. Pertama, bagian yang menjelaskan area resiprosit terdiri dari 4 bidang area. Kedua, standpoint terdiri dari 2 bagian. Ketiga, lintasan standpoint atau disebut garis lintas capaian. Dan keempat, bagian lingkar resiprositas. Serta kelima, bagian lainnya ialah titik imbang atau titik fokus sebagai bagian dari unit perhatian dari peneliti atau developer. Dalam hal ini bisa pembuat kebijakan atau pembuat keputusan, atau dalam hal ini pemerintah dan atau pihak lain yang memiliki otoritas untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, kalau kita bicara Indonesia atau potret gambaran keindonesiaan kita terletak pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Nah, ada 4 bagian di sini. Area resiprosit, artinya ini menjelaskan bidang area yang saling kait mengait, berkaitan dengan standpoint. Pertama, misalnya ini yang kita lihat di sini sebagai warga negara Indonesia di sini. Dan kedua, standpoint kedua, artinya bagaimana rasa kita sebagai orang Indonesia itu bisa diwujud nyatakan. Nah, di bidang area, baik itu area resiprosit pertama dan area resiprosit kedua misalnya, di sini kita ganti, kita isi dengan sebagai contoh Pamona. Kemudian di sini contohnya kita masukkan Rampi. Kemudian di sini kita masukkan Mori. Kemudian di bawah lagi area resiprosit keempat kita masukkan Bada. Nah, di sini potret yang kita ingin lihat di sini bagaimana keindonesiaan dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, bisa kita pahami secara sederhana. Contoh, ketika seseorang bertanya, kamu dari mana? Dan saya misalnya KTP-nya Kabupaten Poso. Nah, Kabupaten Poso merupakan salah satu, atau daerah Poso merupakan salah satu bagian perwujudan dari Indonesia. Tetapi keindonesiaan itu yang kemudian membuat saya menjadi bingung juga harus menjawab. Dan saya akan menjawab ketika saya ditanya, kamu orang mana? Maka saya akan saya akan menjawab, saya orang Tentena. Lah, kenapa tidak saya mengatakan saya orang Poso? Karena KTP saya adalah KTP Poso. Saya lebih menganggap saya orang Tentena.
Nah, di sini teman-teman bisa memahami bagaimana gambaran dari anomali perilaku, terutama menyangkut persepsi saya sehubungan dengan identitas saya. Walaupun KTP saya Kabupaten Poso, tapi saya akan menyebut asal saya sesuai dengan di mana saya berada. Atau singkat katanya, saya sebagai orang Pamona akan merasa sebagai orang Pamona, bukan orang Rampi dan seterusnya. Padahal kan kita orang Indonesia. Gambaran ini secara tidak langsung menjelaskan ini loh anomali perilaku. Dalam pengertian perilaku saya memahami eksistensi saya, persepsi saya terhadap identitas saya, bukan identitas yang memang itu ditulis, misalnya di KTP saya itu Kabupaten Poso. Dan saya tidak akan menjawab saya dari Poso, tidak, tapi yang saya akan jawab saya dari Tentena contoh. Atau saya akan memandang saya itu orang Rampi, bukan orang Pamona. Padahal kan kita sendiri punya KTP, misalnya KTP-nya Kabupaten Poso atau Kabupaten Luwu Utara. Nah, orang Rampi tidak mau menyebut dirinya sebagai orang Luwu, tapi mereka akan menganggap saya orang Rampi. Jadi begitu. Dan anomali perilaku dalam pengertian persepsi itu muncul ketika kita kemudian memahami eksistensi kita. Ini situasi-situasi yang saya maksudkan sebagai anomali. Nah, kenapa kita tidak menyebut saya dari Poso, saya asal Poso, saya asal Luwu Utara, saya dari Indonesia? Mungkin gambaran konkret tentang anomali perilaku ya seperti itu. Jadi singkatnya kita langsung percepat, kita masuk pada panduan kita untuk diskusi berkaitan dengan anomali perilaku. Di sini teman-teman akan diperhadapkan dengan satu gambaran. Mungkin sempat browsing di Google revolusi industri 4.0, revolusi industri 5.0 dan seterusnya. Nah, fungsi utama munculnya revolusi industri yaitu mempermudah manusia dalam berkaitan dengan produksi, produk, dan jasa. Jadi semula sebelum teknologi masuk, maka setiap hal berkaitan dengan upaya-upaya untuk memproduksi suatu barang itu akan susah dan memakan waktu lama, sehingga ongkosnya kemudian menjadi mahal. Idealnya seperti itu. Jadi kita memahami bahwa revolusi industri bermaksud untuk mempercepat pekerjaan manusia dengan penggunaan teknologi, dan otomatis maka itu akan sedikit lebih murah atau menjamin produk itu akan murah. Gambaran-gambaran ini sebenarnya gambaran-gambaran ideal atau yang menjadi fakta dari revolusi industri. Tadi saya sudah sampaikan pengertiannya, dan yang kedua berkaitan dengan faktanya, idealnya, gambaran idealnya. Dan kemudian kita akan lihat realitanya bagaimana itu terjadi, yang sebenarnya yang kita alami saat ini. Yang kita alami saat ini, kebutuhan misalnya industri memerlukan bukan tidak sedikit ya, banyak sekali bahan bakar yang diperlukan untuk membuat suatu barang, misalnya solar sebagai contoh. Solar, kalau kita bicara soal industri perkebunan, otomatis kita memerlukan solar, bahan baku solar, bahan baku yang akan mendukung produktivitas dari sektor usaha bidang perkebunan, misalnya kelapa sawit atau seterusnya. Itu membutuhkan tidak sedikit solar sebagai contoh. Dan akibatnya solar kemudian menjadi langka. Ketika solar itu langka, otomatis ada sih solar, tapi harganya dari masa ke masa semakin tinggi. Nah, realitanya berbeda dengan fakta dan pengertian dari revolusi industri itu. Sehingga kemudian teman-teman, saya perhadapkan, ayo bagaimana 3 orang ini akan mendiskusikan bersama-sama seperti apa sih anomali perilaku yang dimunculkan dari perbedaan realita dan fakta, dan terutama menyangkut pengertiannya, pengertian revolusi industri.
Di sini kita lihat Indonesia. Oh, ada orang Poso, ada orang Rampi, ada orang Mori, ada Kembang. Kemudian di sini, ini yang saya sebut sebagai lingkar resiprositas hubungan antara ini dengan ini dengan ini. Oke? Teman-teman paham? Ini dasar pemikiran kita, titik awal kita berpikir, oh ini Indonesia. Ada Poso, ada Rampi, ada Mori, ada Padang. Otomatis area resiprositas, area hubungan timbal balik, orang Poso atau Pamonan akan merasa sebagai orang Mori, atau orang Poso atau orang Pamonan akan merasa sebagai orang Rampi, dan sebaliknya. Oke? Idealnya begitu kan? Ini idealnya, pemikiran awal, oh ini Indonesia. Paham? Teman paham? Tak. Dilihat. Standpoint kedua, untuk melihat bagaimana orang Poso itu merasa sebagai orang Rampi juga, merasa tidak. Standpoint kedua. Oke? Paham? Coba klarifikasi lihat sama Yusran, ada screenshot, ada saya kirim screenshot materi. Ada? Iya. Jadi nanti seperti itu teman-teman, nanti silakan membuat tugas diskusi dan seperti biasa tugas itu akan disampaikan di online study, di grup WA online study Dr. Tobondo, dan untuk menjawab atau terkesan itu diskusi maka teman-teman harus mengklik replay untuk memberikan komentar kepada teman yang menanyakan. Kemudian kalau ingin dijawab ya harus mengklik balas, ya, reply komen atau mengklik supaya ada bukti bahwa itu direspon. Singkatnya begitu. Dan mungkin hanya seperti ini materi kita, dan akhir kata saya menyampaikan banyak terima kasih. Sekiranya teman-teman sehat-sehat selalu dan semakin bijak dalam menggunakan waktu, juga memperkecil kemungkinan anomali itu berisiko besar pengaruhnya secara negatif bagi teman-teman sendiri. Karena prinsip dari anomali, dia tidak mengenal situasi yang normal dalam tanda kutip ataupun situasi yang tidak normal. Anomali itu akan selalu ada di setiap kondisi.